Siapa bilang suku Dayak tak kenal dengan pantai dan laut? Dan siapa juga yang masih meragukan nilai luhur dari kebudayaan kita akan pentingnya persatuan tanpa melihat ras, suku, dan agama? Kali ini kami akan menjawabnya dalam Jelajah Borneo. Ya, Desa Teluk Sumbang yang berada di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau ini memiliki dua suku yang berbeda, yaitu suku Bugis dan juga suku Dayak Basap. Nah, mereka ini memiliki adat istiadat yang berbeda, tapi mereka hidup berdampingan dan harmonis di Teluk Sumbang. Meskipun juga sejarah mereka hidup di Teluk Sumbang ini berbeda. Seperti penuturan salah satu tokoh masyarakat, Haji Saibe, bahwa suku Bugis yang masuk ke Teluk Sumbang ini melalui dua gelombang atau dua tahapan begitu. Teluk Sumbang merupakan salah satu dari 6 desa yang ada di wilayah Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau. Total luas wilayah Teluk Sumbang yaitu 978,6 km persegi. Terdiri dari 135,61 km persegi daratan dan 842,99 km persegi lautan. Jumlah penduduk Teluk Sumbang yaitu 547 jiwa. Teluk Sumbang memiliki dua pulau, yakni Pulau Kaniungan Besar dan Kaniungan Kecil. Secara umum, masyarakat Teluk Sumbang terbagi menjadi dua komunitas besar, yakni komunitas pendatang dari Sulawesi yang terdiri dari etnis Bugis dan Mandar, serta komunitas Dayak Basap yang merupakan etnis lokal. Kehadiran warga Sulawesi dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan mereka merantau dengan mengarungi lautan, apalagi letak Teluk Sumbang langsung berhadapan dengan Selat Makassar. Nah, jadi gelombang pertama yang masuk bercampur dengan orang Dayak di sini, ada nenek kami juga ikut. Dari Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Selatan juga ada. Itu gelombang pertama. Nah, itu tahun 1895. Nah, kemudian pada tahun 65, ini gelombang kedua, saya yang masuk sendiri, sebanyak 32 orang. 32 orang itu kami membuat satu camp memanjang. Itu nanti ada di dekat sungai, jembatan yang menyeberang itu di atas rumah kepala kampung begini. Di situ camp kami dulu. Meski mereka adalah pendatang di Teluk Sumbang, tak lantas mereka semena-mena dengan masyarakat lokal. Mereka tetap bersatu padu, saling membantu dan bahkan menjadi satu keluarga besar. Menurut cerita, suku Dayak etnis Basap sudah ada di Teluk Sumbang sebelum Indonesia merdeka. Seperti suku Dayak lainnya, mereka hidup nomaden di dalam hutan, memanfaatkan alam sekitar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, beda halnya dengan suku Dayak Basap yang banyak mendiami hutan-hutan yang ada di Teluk Sumbang dan mereka hidup berkebun, kemudian berpindah-pindah atau nomaden. Atas permintaan pemerintah, mereka harus turun dari hutan untuk lebih bisa mendekati kantor desa dan lebih sejahtera. Tapi mereka tidak serta-merta bisa langsung saja begitu pindah dari hutan dan menuju ke pemukiman. Jadi perlu ada pendekatan
terutama kepada tokoh masyarakat di Dayak Basap itu. Dan akhirnya mereka saat ini berada di salah satu pemukiman yang ada di Teluk Sumbang yang mereka namakan Balai Kampung. Seiring berkembangnya waktu dan melihat kondisi yang terjadi, pemerintah melalui perangkat desa meminta suku Dayak Basap untuk keluar dari hutan dan turun dari gunung untuk mendekati fasilitas umum agar lebih sejahtera. Dan kini, suku Dayak Basap tinggal di suatu pemukiman yang mereka sebut balai dengan luas lahan sekitar 4 hektar. Jarak balai kelompok Dayak Basap juga tidak terlalu jauh dari pemukiman suku Bugis di Teluk Sumbang. Pemukiman pertama itu di puncak, di gunung itu. Nah, kebetulan dia itu miring-miring gunungnya kayak gini, nggak teratur. Sempat di situ kami bikin rumah dari PT Desi Timber 27 perumahan, dari sosial 14. Ya, jadi 30. Nah, itu memang suku Dayak ini awalnya sulit ditanam. Awalnya berkumpul, kemudian mereka cabut rumahnya itu, berpindah lagi ke hutan. Jadi saya kasihan melihat. Jadi kepala sukunya itu, cucunya Raja Guntur itu kasih tahu, kita urus saja di sosial ini, tanah ini mau kasih kamu orang, yang penting ganti rugi ala kadarnya. Nah, itulah awal penghidupan mereka di sini. Dari masyarakat suku Dayak Basap ini sebenarnya memiliki kebiasaan-kebiasaan tersendiri. Biasanya juga ini untuk para wanitanya memiliki kesibukan tersendiri setiap harinya, yaitu membuat kerajinan tangan yang berbahan dasar rotan. Karena memang pohon rotan ini mudah ditemui di hutan-hutan yang ada di Teluk Sumbang ini. Mereka membuat beberapa kerajinan tangan seperti tas, anjat, dan lain sebagainya. Dan ini tidak hanya digunakan untuk sendiri saja, untuk pribadi, tapi ini juga dijual untuk masyarakat yang ada di sekitar. Bahkan saat ini dengan berkembangnya sektor pariwisata yang ada di Teluk Sumbang, kerajinan tangan yang dibuat oleh warga suku Dayak Basap ini kemudian dijual dan dijadikan sebagai oleh-oleh. Selain berkebun, wanita suku Dayak Basap juga melakukan kegiatan untuk mengisi waktu luang. Salah satunya nih yaitu membuat kerajinan tangan dengan bahan lokal tanaman rotan. Jadi ini saya sudah bersama dengan Nenek Marta. Ini salah satu pengrajin kerajinan tangan bahan dasar rotan gitu ya Nenek ya? Ya. Kerajinan khas dari warga Dayak Basap yang ada di Teluk Sumbang. Bikinnya rumit ya kayaknya Nek ya? Rumit. Iya. Ini bahannya susah kah? Nek, dicarinya di dalam hutan itu? Susah. Rotan ini susah ya, sekarang langka ya? Ya susah. Tapi tetap dicari karena usaha. Karena usaha. Nenek setiap hari buat kerajinan tangan, Iya, bikin tas ya? Bikin tas, bikin seperti ini juga anjat. Anjat, bikin macam-macam dari bikin dari kerajinan tuh. Terus Nenek jual dengan harga berapa waktu itu? Waktu itu ada kalau besar 200, kalau kecil 150. Kalau yang seperti ini berapa nih? Dan saya nggak kasih uangnya 150 ke tadi. Ini? Iya. 50.000? 150. 150? Iya, ribu. 150.000. Kalau yang besar? Yang besar 200. Kalau sama guru seman yang buat baku-baku juga dia beli 350. Tas juga untuk buku map. Buku map? Iya. Oh. Buku besar. Iya, buku besar. Oh, oke. Gitu. Iya. Jadi sekarang orang pengunjung pasti, orang jalan dari air terjun mau juga singgah. Ada kata Bu, ada kalau waktunya ada. Aku kalau tidak ada aku pesan. Kalau yang kayak gini bisa warnanya hitam gini dikasih warna alami atau buatan atau gimana nih Nek? Alami saja. Alami, pakai apa kalau alami? Ya alami sudah yang ini. Oh ini daunnya untuk Ya. mewarnai ini ya? Rotan ya? Direbus 1 hari dia. Toh. Daun apa nih namanya Nek? Daun tarum. Daun tarum. Tarum. Susah nggak nyarinya Nek? Susah. Susah? Jangan daunnya bukan daun sembarang, hanya begini saja.
Jadi memang di tempat yang indah seperti ini ada kebudayaan, ada juga pesona wisatanya, memang harus ada yang namanya kerajinan tangan. Itu untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan begitu Nek ya. Kerajinan dari awal nenek moyang. Nenek moyang. Dan ini kerajinan ini ada salahnya untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh kalau pergi ke Teluk Sumbang. Iya. Suku Dayak Basap sedikit berbeda dengan suku Dayak lainnya. Jika biasanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, suku Dayak mencari ikan di sepanjang aliran sungai, lain halnya dengan suku Dayak Basap. Mereka mencari ikannya di laut pemirsa. Ini dikarenakan letak pemukiman Dayak Basap berada di wilayah pesisir pantai Teluk Sumbang. Oke Pak Hasan, ini kita mau kemana Pak Hasan? Kita di sana cari tuba, Cari tuba untuk numba ikan. menumba ikan ya. Ya. Jauh nggak Pak dari sini Pak? Ya kurang lebih 50 meter lah ke sini. Oh 50 meter, di kebun orang nih kita carinya. Iya. Kita mulai yuk Pak. Ini sekarang kita mau cari Cari tuba, tuba yang jenis tuba akar. tuba akar. Jauh nggak sih Pak? Ya. Itu? Ini tubanya. Oh itu tubanya. Yang pohonnya ini. Pohonnya. Ini pohonnya. Ini pohon. Pohonnya itu yang tinggi ini Pak? Yang ini. Yang akar ini ya. Oh yang akar ini. Iya. Kalau ini pohon mangga ini. Oh ini pohon mangga, oh Kalau ya. ini pohon tuba. Itu pohon tuba. Iya. Jadi cara ngambilnya nanti ini gini Bu, Mbak. Mm-mm. Ini dicari. Ini dicari yang digali begini dia. Oh. Nah, yang ini. Oh yang di dalam tanah. Ini yang diambil. Mm-mm. Dia cara ngambilnya gini. Oh. Diambil ini, Mm-mm. putus, Oh bukan yang akar yang di atas ini Pak ya? lain. Oh gitu. Nanti ini yang diputus tadi ini, Mm-mm. dia kalau tersentuh tanah, dia Tumbuh lagi. tumbuh lagi, berakar lagi dia kembali. Oh gitu. Nah jadi tadi rupanya tuba ini seperti tanaman merambat ya. Dia tuh seperti tanaman simbiosis, parasit-parasit gitu deh. Dia tuh merambat-rambat di pohon inang seperti ini. Kemudian yang kita akan cari ini adalah tuba akar. Nah, tuba akar itu bukan akar yang ada di atas permukaan tanah, tapi tetap dia ada akar yang ada di dalam tanah. Itu yang akan digunakan untuk meracun ikan ya. Iya. Ini kita masih cari di mana lagi yang ada akar yang di dalam tanahnya ya. Sudah dapat nggak Pak? Ada ini satu. Ada lagi? Ada. Coba saya Pak. Yang ini nah. Yang mana? Oh, kecil ya. Nah, ini dia nih yang akan kita pakai. Tanaman liar ya jadi ya Pak ya. Iya. Ini dicabut aja langsung ya, Ini dipakai ini nih, supaya putus gitu. putus nanti dia bisa tumbuh kembali. Ya. Ini dia tuba akar, jadi kita potong di ujungnya, di pangkal. Nanti tetap dia akan bisa tumbuh lagi gitu ya. Tetap tumbuh. Dia akan tetap tumbuh lagi. Ini sudah dari nenek moyang kami sudah turun temurun sudah. Turun-temurun menggunakan ini untuk mencari ikan ya, baik itu Iya. di sungai ataupun di laut gitu ya. Pokoknya di sungai, di laut. Di laut. Bahkan ini kalau khusus apa namanya orang banyak kutu itu pakai ini juga. Oh gitu. Dia Jadi racun kalau kutu. Jadi kutu itu yang sering gatal-gatal di kepala, di ketombe. kepala.
Pakai ini? Pakai ini Rontok bisa. ya kutunya ya. Oke, Habis jadi dia, habis nggak mati. perlu lagi pakai obat-obatan kimia untuk membasmi kutu yang ada di rambut nih. Bagi Anda-anda yang punya kutu, permasalahan problem-problem di kutu di rambut, silahkan pakai ini. Carinya mudah kok ya Pak ya. Jadi ini tuba yang kita cari tadi ya Pak Hasan ya. Iya. Mau kita pakai untuk mencari ikan gitu ya. Sama Nenek Marta ya. Ya, ikut juga aku. Oke, tapi sebelumnya saya mau diajari cara menubah ikan ya. Cara menubah. Oke, kalau tadi sudah saya diajari cara menganyam, sekarang saya diajari untuk mencari ikan ya. Ayo, let's go. Ayo. Kita pergi. Mudah-mudahan dapat. Ayo Nenek, sini Nek. Ya. Menubah ikan ada triknya loh pemirsa. Jadi menubahlah ketika air laut surut dan carilah cekungan-cekungan pantai yang masih tersisa air lautnya. Atau kira-kira masih ada ikan gitu deh. Ya, nyanyi jangan berhenti nyanyinya. Jadi ini kita tinggal tunggu sesaat lagi ikan-ikannya akan mabuk gitu karena sudah disebar racunnya sama Nenek Marta sama Pak Hasan. Racun tubanya warna putih begitu. Kemudian larutkan getah akar tuba yang sudah dipukul-pukul ke dalam air dari bagian hulunya. Ini supaya si air tuba mengalir dan membuat ikan di dalamnya mabuk. Nah ini dia, jadi tubanya tuh di ujung kita kasih, tapi kan nanti airnya ngalir tuh ke bawah beserta si ikan-ikan yang ada di situ jadinya mabuk nih sampai yang kecil-kecil. Maaf ya ikan kecil akhirnya harus mabuk. Kita rilis lagi kali ya. Kegiatan menubah ikan menjadi tradisi sendiri oleh suku Dayak Basak dalam memenuhi kebutuhan akan pangan. Bahkan zaman dahulu, suku Dayak Basak ini menubah ikan hingga berhari-hari sampai hasil ikan tangkapannya banyak. Barulah kemudian mereka pulang ke hutan. Akhirnya dapat kerapu meskipun kecil-kecil nih. Usai menubah ikan bersama Nenek Marta, Pak Hasan, dan juga Haji Saibe, saya diajak juga untuk melihat batu berdiri. Karena di tempat ini, di Teluk Sumbang, ini ada batu berdiri yang memiliki sejarah juga. Batu berdiri ini seperti batu karang yang berada agak jauh dari pesisir pantai di desa Teluk Sumbang, dan mereka ada salah satu cirinya, yaitu ada salah satu batu yang menggantung di situ. Kalau biasa di daratan kita bilang itu adalah seperti stalaktit, tapi ini berbeda karena ini terbuat dari batu karang. Biasanya sembari menunggu waktu yang tepat untuk menubah, warga Dayak Basak beristirahat di dalam gua terdekat dengan pesisir pantai. Sekarang kita lihat gua yang sering digunakan warga suku Dayak Basak untuk menyimpan hasil tangkapannya yuk. Gua ini yang dipakai sama warga Dayak Basak biasanya untuk bermalam gitu ya ketika mencari ikan gitu ya Pak Haji ya? Begitu mereka turun dari hutan mencari ikan, mereka tinggal kira-kira 3 hari, 4 hari di sini.
Ikan, kumpulkan, digaram, atau dipanggang lah. Baru mereka kembali. Di sini mereka tidur. Itu sampai dalam tembus kah, Pak Haji? Enggak. Dia tapi ada di goa ini ada lagi goa dari laut itu. Agak besar lagi luas. Oh, dari yang menghadap ke laut ini ya? Penasaran juga sama bagian lain dari gua batu berdiri yang langsung menghadap ke laut lepas. Dan ternyata cool man. Keberadaan suku Dayak etnis Basap semakin menambah kekayaan budaya di Kalimantan Timur termasuk Indonesia. Apalagi mereka hidup bersatu padu dengan suku pendatang asal Pulau Sulawesi. Kita patut bangga nih pemirsa dengan banyaknya suku bangsa dan budaya. Menjadikan Indonesia semakin kuat dan solid. Ya, keindahan Teluk Sumbang lengkap dengan dua budaya yang berbeda ini seperti menjadi paket komplit ketika saya berjalan menuju ke Teluk Sumbang di Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau ini. Jadi tunggu apa lagi? Anda juga harus segera menjejakkan kaki Anda mengeksplor keindahan Kalimantan Timur. Jadi inilah Borneoku, mari datang dan jelajahi Borneoku. expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected